Apa kabarnya nih? Senang sekali Ibu bisa melihat kalian, bertemu dengan kalian melalui Small ya. Ibu yakin kalian semuanya sehat dan kalian semuanya bersemangat ya. Nah, kali ini Ibu akan memberikan 3 pengumuman. Ya, yang pertama adalah tentang Maranatha Junior ya. Maranatha Junior adalah pelayanan dari sekolah minggu di mana anak-anak bisa berlatih untuk menyanyi bersama ya, dan juga memberikan suara kita, talenta kita untuk memuliakan Tuhan ya, memuji Tuhan bersama. Nah, Maranatha Junior ini biasanya selama pandemi ini berlatih secara Zoom ya, secara online. Tetapi mulai bulan Juni kalian sudah bisa berlatih secara onsite ya. Kapan waktunya? Sebulan 2 kali ya, setiap hari Sabtu minggu kedua dan Sabtu minggu keempat jam 10 pagi kalian bisa melakukan latihan onsite di gereja ya, bertemu langsung dengan Kak Daniel, pelatih kalian ya. Tetapi untuk minggu ke-1, Sabtu di minggu pertama dan Sabtu minggu ketiga kalian tetap berlatih secara Zoom, secara online ya. Bagi anak-anak yang belum bisa berlatih secara onsite, boleh tetap mengikuti secara Zoom ya. Tetapi untuk yang onsite, kalian harus memperhatikan prokes, tetap jaga jarak, memakai masker, dan membawa tempat minum masing-masing ya. Kalian silahkan berlatih dan sudah bisa onsite. Yang kedua, pengumuman yang kedua, kita akan memulai sekolah minggu onsite. Kita bisa bertemu dengan teman-teman kita ya, senang sekali. Tetapi untuk bulan Juni ini kita akan memulai dengan anak kelas 6. Jadi semua anak kelas 6 bergabung, dapat datang onsite, datang ke gereja setiap hari Minggu jam 9.30 pagi ya. Di gereja, di aula atas sekolah minggu, kalian boleh datang bersama-sama. Dan kita akan bertemu dengan kakak-kakak kalian di remaja di bulan Juni di minggu ketiga dan keempat ya, supaya kalian mulai mengadakan perkenalan dengan kakak-kakak kelas kalian di remaja nanti. Oke? Jadi Ibu tunggu ya, anak-anak kelas 6 mulai tanggal 5 Juni kalian dapat datang ke gereja jam 9.30 pagi. Untuk yang lain tetap dapat mengikuti Small ya. Jangan dilewatkan Small-nya ya. Lalu yang ketiga, pengumuman yang ketiga adalah sekolah Alkitab liburan. Nah, kali ini untuk kelas 3, 4, 5, 6 kalian dapat mengikuti sekolah Alkitab liburan secara onsite. Tanggal berapa? Tanggal 27 dan tanggal 28 Juni. Ya, kalian pasti semua sudah libur kan? Nah, ini untuk sekolah Alkitab liburan ini kita akan ada pendaftaran, karena kan ibu guru-guru kalian semuanya, panitia SAL ini harus mempersiapkan aktivitas dan lain sebagainya ya. Makanya kalian harus mendaftar kepada guru kelas kalian masing-masing. Mulai kapan? Mulai tanggal 5 Juni. Nanti akan diumumkan di WA group ya. Tolong perhatikan, kasih tahu mama papa yang ada di dalam WA group untuk memperhatikan pengumuman mengenai sekolah Alkitab liburan ini. Karena tempatnya terbatas, kita akan memakai ruang kebaktian umum dan sesuai dengan prokes, makanya tempatnya terbatas dan harus mendaftar ya. Jangan lupa untuk mendaftar sekolah Alkitab liburan yang akan diadakan tanggal 27 dan 28 Juni secara onsite ya. Ditunggu kelas 3, 4, 5, dan 6 saja. Nah, untuk yang onsite kita akan tetap memberlakukan prokes ya. Jangan lupa masker, minum bawa sendiri, lalu juga harus sudah divaksin anak-anak semuanya ya. Oke, Ibu tunggu semuanya untuk mengikuti acara-acara program-program sekolah minggu yang sudah diadakan oleh GKI Harapan Indah. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya.
Halo Hai adik-adik, ketemu lagi di Small Sekolah Minggu Online. Hari ini kita ketemu sama Kak Agnes sama Kak Tina. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya seneng dong ya, semuanya gembira. Kak Tina seneng nggak? Senang dong, pagi ini kita mulai berjumpa kembali di Small. Iya, apalagi kita punya Tuhan Yesus. Betul. Karena kita punya Tuhan Yesus, kita selalu senang karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita dari pagi, malam sampai besok lagi. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Betul. Makanya untuk memulai Small hari ini kita mau nyanyi lagu Saya Bergirang. Adik-adik semangat ya. Adik-adik boleh berdiri ikutin gerakannya ya. Ayo berdiri Ayo semua. berdiri. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Cerita pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, dari saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. kita ulang sekali lagi ya. Lebih semangat nyanyinya ya. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Cerita pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Nah, adik-adik boleh duduk dulu ya. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Doanya mau dipimpin sama Kak Tina. Oke, kita akan lanjutkan pujian kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Minggu pagi ini kami boleh kembali bersama-sama mengikuti ibadah Small. Kiranya Tuhan mau berkati kami semua agar kami boleh mengikuti Small dengan baik, dan khususnya kami boleh mendengarkan firman Tuhan juga dengan baik. Tuhan pimpin Small kami dari pertama sampai terakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, apalagi nih Kak Agnes? Nah, adik-adik tadi kan kita semua udah seneng ya, karena kita semua anak Tuhan. Tuhan. Kalau kita jadi anak Tuhan, pasti kita semua diberkati sama Tuhan. Tuhan memberkati Kak Agnes, memberkati Kak Kak Tina. Tina, memberkati adik-adik di rumah, memberkati papa, memberkati mama. Pokoknya Tuhan selalu memberkati kita dalam segala keadaan. Mau bangun tidur, siang hari, sebelum tidur, dan waktu kita tidur juga Tuhan selalu menjaga kita dan memberkati kita. Betul. Nah, makanya kita mau nyanyi lagu berikutnya. Lagu apa? Aku diberkati. Berkati. Nah, kalian boleh berdiri lagi ya. Ayo, yang di rumah berdiri semua ya. Nah, kita harus tetap semangat memuji nama Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Terus sekali lagi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Wah, enak ya jadi anak Tuhan ya Kak Agnes ya. Selalu diberkati oleh Tuhan.
Nah, karena Tuhan sudah selalu memberkati kita, maka kita harus mengucap syukur juga nih Kak Tina sama Tuhan. Oh iya, betul. Nah, kalian pasti punya kan celengannya di rumah kan? Kalian siapin ya celengan sama uang persembahannya. Tapi karena lagu persembahan kali ini ada gerakannya, jadi kalian celengannya kalian simpen dulu dekat kalian ya. Nanti kita masukin uang persembahannya belakangan. Sekarang kalian ikut nyanyi dulu sama-sama sambil ikutin gerakannya. Untuk lagu persembahannya kita menyanyi lagu Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Sekali lagi. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Ya, kita mau kasih persembahan dulu, jangan lupa masukin uang persembahannya ya. Dah, sekarang kita mau berdoa. Kalian sikap doanya mana? Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami sampai saat ini. Kami juga berterima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin semua kami dari awal sampai saat ini. Sekarang kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati Tuhan persembahan ini agar berguna untuk pembangunan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, selanjutnya kita udah nyanyi, udah ngasih persembahan. Berarti berikutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, waktunya untuk belajar firman Tuhan. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa Alkitabnya ya. Kita mau nyanyi lagu Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Kalian pegang Alkitabnya dan sikap doanya ya. Yuk, mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat pagi adik-adik, salam small, sekolah minggu online. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Ya, masih ingat? Betul sekali. Minggu lalu
lalu ceritanya tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga. Saat itu Tuhan Yesus naik ke surga dikelilingi oleh awan-awan putih. Tuhan Yesus naik dan naik terus sampai tidak terlihat oleh kasat mata kita. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji untuk mengirimkan seorang penolong bagi murid-muridnya. Siap mau dengar ceritanya adik-adik? Oke, tapi kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami berkumpul bersama-sama anak sekolah minggu GKI Harapan Indah. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, menolong kami untuk sungguh-sungguh boleh memperhatikan dengan baik dan mendapat berkat melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Ia berpesan kepada semua orang percaya yang ada di Yerusalem. Katanya, "Ingat ya, kalian jangan pulang dulu ke rumah kalian masing-masing. Tetapi tunggulah beberapa hari, aku akan memberikan penolong yang lain untuk kalian." Adik-adik, sejak zaman Musa, orang-orang Yahudi atau bangsa Israel selalu merayakan Paskah, yaitu perayaan keluarnya bangsa Israel dari tanah dan penjajahan Mesir. Sampai zaman Tuhan Yesus pun orang-orang masih merayakannya. Setiap tahun orang Yahudi pasti akan datang ke Yerusalem, tempat di mana Bait Allah dibangun. Orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus sudah menyebar ke berbagai kota dan negara ya adik-adik. Banyak di antara mereka sudah menjadi warga negara bangsa lain dan juga berbahasa asing. Seperti biasanya, orang-orang Yahudi yang tinggal dari berbagai kota dan negara itu datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Sekaligus di antara mereka sangat merindukan bertemu dengan Tuhan Yesus dan mendengarkan pengajarannya yang istimewa. Tetapi perayaan Paskah tahun itu berbeda. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menyaksikan banyak peristiwa yang sangat mengejutkan bagi mereka. Mereka mendengar dan mungkin sebagian dari mereka menyaksikan Tuhan Yesus disakiti dan mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Ia hidup bersama murid-muridnya selama 40 hari. Tuhan Yesus meyakinkan dan mengingatkan iman kepercayaan mereka. Setelah 40 hari, Tuhan Yesus kembali ke surga. Ia berpesan kepada orang-orang percaya agar mereka jangan kembali pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Maka orang-orang percaya menunggu, dan 10 hari kemudian, saat itu mereka sedang berkumpul di sebuah rumah. Tiba-tiba turunlah dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi rumah di mana mereka sedang duduk. Lalu tampaklah dengan jelas lidah api hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Dan anehnya, lidah api itu tidak membakar rambut mereka adik-adik. Itu adalah lambang Roh Kudus, penolong yang lain yang Tuhan Yesus pernah janjikan. Semua orang yang di atas kepalanya hinggap lidah api dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa ya tandanya adik-adik? Mereka semua mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Yang orang Galilea bisa berbahasa Media. Yang orang Media bisa berbahasa Partia. Yang orang Partia bisa berbahasa Elam. Yang orang Elam bisa berbahasa Mesopotamia
dan banyak lagi bahasa-bahasa yang terdengar adik-adik. Mereka semua tercengang dan terkagum-kagum. Hati mereka sangat bahagia karena Tuhan Yesus sudah menepati janjinya, yaitu memberikan Roh Kudus sebagai penolong mereka. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4a mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Adik-adik, semua orang di dalam ruangan itu bersukacita karena Roh Kudus tinggal dalam diri mereka. Nah adik-adik, kalau tiba-tiba mama kamu yang bukan orang Jerman bisa berbahasa Jerman, pasti kalian bingung, loh kok bisa begitu? Atau teman-teman kalian yang bukan orang Batak bisa lancar berbahasa Batak, pasti kalian akan kaget. Atau mungkin papamu yang orang Jawa tiba-tiba bisa berbahasa Mandarin. Wow, pasti kalian akan sangat terkejut. Adik-adik, pada waktu itu kehadiran Roh Kudus untuk pertama kali ditandai dengan murid-murid bisa berbahasa asing, bisa berkata-kata dalam bahasa asing. Dan murid-murid saat itu sangat bersukacita. Walau Tuhan Yesus sudah tidak bersama dengan mereka, tapi mereka sudah diberikan Roh penolong yang akan menyertai mereka senantiasa. Adik-adik juga harus seperti itu ya. Gak usah khawatir dan takut lagi. Karena Tuhan Yesus menepati janjinya dengan memberikan Roh Kudus yang akan selalu menyertai adik-adik sampai adik-adik dewasa, bahkan sampai selama-lamanya. Adik-adik, demikian cerita untuk minggu ini ya. Kita akan membuat aktivitas. Apa ya aktivitasnya? Sebentar. Kita akan membuat headband dalam bentuk lidah api. Apa yang harus dipersiapkan adik-adik ya? Oke, semuanya coba dipersiapkan ya. Siap-siap ya semuanya. Siapkan karton warna apa saja ya. Karton warna apa saja. Bisa warna putih seperti ini ya. Adik-adik buat segini. Ukurannya ini sekitar 4, boleh juga 3 cm. Ya adik-adik, karton putih seperti ini digunting. Bisa minta tolong mama ya nanti setelah selesai ini ya digunting seperti ini. Panjangnya disesuaikan dengan panjang kepala adik-adik ya seperti ini ya. Oke? Baik, pinter semuanya. Lalu setelah itu adik-adik ingat ayat hafalannya ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik siapkan spidol ya, ditulis di bawah karton tadi. Seperti ini adik-adik ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Adik-adik tulis, boleh spidolnya warna-warna ya. Kartonnya juga boleh warna-warna, dibuat yang cantik ya. Lalu apalagi ya? Adik-adik siapkan karton lain dan buat lidah api seperti ini ya. Dibuat lidah api seperti ini, oke? Bisa digambar dulu ya adik-adik, digambar dulu dengan polanya lalu digunting. Nah kalau sudah siap, tadi kan ini sudah disiapkan ya. Kemudian adik-adik tempel lidah apinya di tengah seperti ini ya. Bisa pakai double tape seperti ini ya. Ibu Minar letakkan double tape di lidah apinya, lalu dilepas begitu ya adik-adik. Dilepas double tape-nya, oke? Dan ditempelkan di tengah-tengah, diusahakan di tengah-tengah ya adik-adik. Nah seperti ini, oke? Cantik kan? Ada ayat hafalannya. Setelah itu adik-adik ikat ya, digabungkan belakangnya ya. Seperti ini adik-adik, bisa pakai double tape, bisa juga pakai stapler ya, bisa macam-macam ya, disiapkan. Minta tolong kalau yang belum bisa mungkin bisa minta tolong mamanya ya adik-adik. Ya, ditempel begini. Ya, tara, siaplah headband.
terlalu kecil buat Ibu Minar, tapi tidak apa-apa. Oke, seperti ini adik-adik ya, buat ya. Baik adik-adik, terima kasih semuanya. Kita mau menutup ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah mengirimkan Roh Kudus yang akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersukacita dan kami percaya bersama dengan Roh Kudus kami pasti akan melewati hari-hari kami dengan penuh iman dan percaya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi adik-adik. Salam small, sekolah minggu online.